Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Rumah Hantu Darmo. Kutukan tak berujung. Malam itu angin bertiup dingin dan langit gelap menyelimuti rumah Darmo. Dulu rumah ini adalah simbol kemewahan keluarga Surya. Pemiliknya yang terkenal dengan kekayaan dan pengaruh yang luar biasa. Namun, setelah perjanjian gaib yang mereka buat dengan makhluk tak tampak, rumah ini berubah menjadi penjara bagi mereka. Dinding yang mulai runtuh dan jendela pecah menyisakan hanya misteri dan kebingungan. Sekarang, rumah ini hanya meninggalkan reruntuhan dan kutukan. Di dalamnya, suara langkah kaki yang tidak terlihat dan jeritan yang tak terdengar oleh telinga manusia menggema menjadi bagian dari kisah kelamnya. Warga sekitar tahu tidak ada yang bisa selamat setelah memasuki rumah ini. Mereka yang berani mencoba akan terperangkap di dalamnya selamanya. Di luar rumah yang terbengkalai itu, 4 teman, Rina, Bayu, Tika, dan Andi, berdiri di depan gerbang besar yang sudah berkarat. Mereka datang dengan niat yang sederhana, hanya ingin mengambil beberapa gambar untuk tugas kuliah. Tapi, begitu kaki mereka menginjak tanah halaman yang lembab, sesuatu terasa aneh. Rina berusaha tetap tenang. "Ayo teman-teman, cuma beberapa gambar kok. Nggak perlu takut." Bayu dengan nada ragu. "Aku nggak tahu Rina ini. Nggak enak banget. Semua orang bilang kalau rumah ini angker." Tika menatap rumah dengan gelisah. "Aku setuju sama Bayu. Rasanya ada yang nggak beres di sini." Namun Rina tetap mendorong mereka masuk. Rumah itu terlihat sepi, sunyi, dan menyeramkan. Begitu mereka melangkah lebih dalam, bau lembab segera menyergap mereka. Dinding-dinding yang retak seperti luka lama yang tak sembuh, dan lantai kayu berderit di bawah kaki mereka, menambah kesan angker rumah tersebut. Andi berusaha mengalihkan perhatian. "Ya ampun, ini cuma rumah tua aja kok. Jangan lebay deh." Tapi semakin jauh mereka melangkah, suara langkah berat yang aneh mulai terdengar. Langkah itu datang dari atas, menyeret, seolah ada seseorang yang mengikuti mereka. "Bayu," matanya terbelalak. "Kalian dengar nggak itu? Itu suara langkah kaki." Tika gemetar. "Aku nggak mau di sini, Rina. Kita harus pergi." Namun, Rina mencoba menenangkan mereka, mengatakan bahwa itu mungkin hanya angin. Mereka terus maju, tapi semakin mereka berjalan, langkah-langkah itu semakin dekat, semakin nyata, semakin berat. Dan kemudian, jeritan. Jeritan yang sangat keras, seakan-akan berasal dari dalam rumah itu sendiri, menggema di seluruh ruangan. Jeritan yang begitu mencekam, penuh dengan penderitaan. Tika mencengkram tangan Rina, hampir menangis. "Itu bukan suara manusia. Ayo keluar, Rina." Bayu berlari ke pintu. "Kita harus pergi sekarang, Rina." Namun saat mereka berlari menuju pintu, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya, seolah ada tangan tak tampak yang menghalangi mereka. Mereka terhenti, tidak ada jalan keluar. Andi panik. "Gimana ini? Kita nggak bisa keluar." Mereka berbalik, lalu mereka melihatnya. Di ujung tangga berdiri seorang wanita dengan pakaian putih yang kotor. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajahnya. Tapi mata hitamnya, mata yang kosong, memandang mereka dengan tatapan yang mengerikan. Langkah kaki itu semakin mendekat, terasa semakin berat. Rina berbisik, hampir tak mampu berkata-kata. Siapa itu? Kenapa dia ada di sini?" Bayu terkejut, hampir tak bisa bergerak. Dia nggak punya wajah." Tiba-tiba wanita itu mengangkat tangan dan seluruh rumah itu bergetar.
Dinding-dinding berderak, lantai bergetar, seakan seluruh bangunan itu hidup dan bergerak. Angin dingin bertiup, membuat mereka menggigil. Tika menjerit ketakutan. "Ayo pergi sekarang!" Namun sebelum mereka bisa bergerak, wanita itu berbicara dengan suara serak, seperti bisikan angin. Wanita, suara mengerikan. "Kalian tidak akan bisa keluar. Kalian adalah bagian dari rumah ini sekarang." Dengan satu gerakan tangan, pintu yang tertutup terbuka kembali, tetapi tubuh mereka tetap terikat. Mereka tidak bisa bergerak. Seluruh tubuh mereka terasa terjebak dalam rumah itu, seolah tanah dan dinding rumah itu mengurung mereka. Rina, dengan suara gemetar hampir menangis. "Tidak, tidak, kami cuma mau pergi." Bayu menyadari kebenaran yang mengerikan. Rumah ini terkutuk. Semua yang datang akan jadi bagian dari kutukan ini. Ketika mereka berusaha berlari lagi, mereka merasa kaki mereka kembali bebas. Dengan sekuat tenaga, mereka lari menuju pintu keluar. Dan begitu mereka berhasil melangkah keluar, mereka merasa seakan-akan rumah itu mengawasi mereka, menginginkan mereka kembali. Namun, ketika mereka berbalik, mereka melihatnya. Di jendela lantai atas, wajah wanita berpakaian putih itu muncul. Matanya menatap tajam, seolah mengatakan bahwa kutukan itu tidak akan pernah berakhir. Saat mereka kembali ke rumah masing-masing, Rina membuka kamera yang mereka bawa. Di dalam rekaman video, tampak jelas wajah mereka yang penuh ketakutan. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut ruangan, tampak seorang wanita dengan mata hitam pekat berdiri di belakang mereka. Sesuatu yang mereka tak pernah lihat saat itu. Rumah Darmo tidak pernah benar-benar kosong. Mereka yang pergi tidak pernah benar-benar lepas dari kutukan itu. Kemanapun mereka pergi, rumah itu selalu ada di dalam pikiran mereka, menunggu saat mereka kembali. Malam itu, suara langkah kaki kembali terdengar di dalam rumah Darmo. Langkah yang semakin berat, semakin cepat, seakan-akan rumah itu sudah menunggu penghuni baru. Siapapun yang berani mendekat tidak akan pernah lepas dari kutukan yang tak berujung ini. Apa pendapatmu tentang kisah ini? Apakah menurutmu semua ini nyata atau hanya cerita yang dilebih-lebihkan? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah seram lainnya.